dan sudah menetapkan itu di dalam peraturan menteri paling tidak 10% per tahun. Berdasarkan kajian-kajian serta kajian yang sudah kami buat serta beberapa kajian dari teman-teman analisa, kenaikan cukai 10% itu tidak cukup untuk kemudian menyeimbangkan kerugian makroekonomi yang sudah ada di Indonesia akibat rokok. Nah, di dalam press release yang sudah kami buat ada beberapa analisa-analisa singkat yang itu menjadi alasan kenapa cukai itu harus naik sekitar 30% tahun ini. Kami sangat mendorong bagaimana nanti kenaikan cukai 30% ini bisa menyelamatkan RPJMN, di mana RPJMN ini bisa menurunkan prevalensi perokok anak serta konsumsi, tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi di masyarakat pasti sangat tinggi sekali, karena kalau kita di press release ini kita menunjukkan bahwa bagaimana kerugian serta pendapatan itu perbandingannya 1:5. Artinya belum ada keseimbangan. Pendapatan 1, kemudian kerugian 5. Jadi 1,78 triliun yang di dalam nota keuangan atau yang realnya ternyata itu hanya 1,58 triliun misal, itu dengan kerugian yang kita analisis menggunakan eksternalitas negatif, eksternalitas, dan multiplier effect, itu sekitar 700-an triliun, itu belum seimbang. Seperti itu. Jadi, itu alasan kenapa kemudian kita menggelar konferensi pers ini. Selain itu, akibat COVID-19 ini, rokok itu adalah salah satu yang perokok, terutama yang high risk ya. WHO mengemukakan bahwa perokok ini adalah yang berisiko tinggi dan data menunjukkan perokok yang berada di ICU itu ya pasien COVID-19 yang di ICU adalah mereka yang perokok gitu. Artinya ini menjadi sesuatu yang untuk dorongan pemerintah bahwa ini menjadi urgent dan penting. Untuk itu kami nanti akan mengundang Pak Tulus Abadi serta Pak Moher Pakana untuk menjelaskan serta memaparkan bagaimana pentingnya kenaikan cukai tahun ini. Gitu. Untuk mempersingkat waktu, kami mungkin langsung kepada Pak Moher Pakana, rektor kami, untuk memaparkan beberapa hasil kajian serta studi yang telah kami lakukan. Saya persilahkan kepada Pak Moher Pakana untuk langsung memberikan paparannya. Halo Pak. Assalamualaikum Pak Moher. Assalamualaikum Pak. Masih di mute Pak? Halo? Pak Moher? Masih di mute Pak? Halo? Pak Moher masih di mute? Kayaknya belum. Halo? Bapak? Pak Moher? Masih di mute? Suaranya belum kedengaran? Pak Moher? Oh ya, ini udah. Assalamualaikum Pak Moher. Ya, waalaikumsalam. Oke. Saya persilahkan Pak Moher. Oke. Tunggu ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur disehatkan oleh Allah pada siang hari ini. Kemudian ini ada Pak Tulus ya, Pak Tulus Abadi dari LKI, kemudian teman-teman wartawan, ya teman-teman wartawan ada Pak Imam, ya dari wartawan ada beberapa yang datang. Oke, baik, saya diminta mungkin sebagai
prolog ya, Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir partisipan. Tema kita hari ini adalah pentingnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Ini langsung 30% untuk mendukung pencapaian target RPJMN 2020 sampai 2024. Ini sayang sekali Pak Pungkas Bahruni ya. Ya. Baik Bu Rosita dan teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebenarnya pengulangan di beberapa ruang, di beberapa tempat. Tapi tidak masalah, memang untuk sosialisasi, diseminasi hasil kajian kita, opini kita, atau hasil kajian kita mesti sering diulang-ulang. Tuhan saja di Quran itu sering mengulang-ulang ayat-ayatnya bagi manusia ya, jadi nggak ada masalah kita ulang-ulang gitu ya di berbagai kesempatan supaya bisa terinternalisasi di masyarakat maupun terutama para pengambil kebijakan ya, atau juga di pelaku usaha. Baik ya, oke, kok nggak bisa? Oke, ini baik. Bapak Ibu, ini kan RPJMN 2020 sampai 2024, 4 tahun ya. Seringkali kita ulang dan Bappenas dan Presiden juga sering menyampaikan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Itu visi RPJMN 2020 sampai 2024. Fokus utama visi, ada 9 visi pemerintah dan ini harus kita tagih sampai 2024. Visi pertama di antara 9 visi adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Baik ya, tentu 8 visi juga relevan, tapi yang paling relevan adalah visi yang pertama. Kemudian ini tema ya, kemudian prioritas yang disampaikan dalam RPJMN ini adalah ini yang sebelah kanan nomor 3, peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing ya, itu diharapkan oleh pemerintah kita bagaimana meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Itu jadi prioritas selama 4 tahun ke depan. Baik ya. Ini perpres ya, perpres kita, perpres RPJMN 2020 sampai 2024. Ya, ini kan ada di bab 4, 19, poin 19, ini sangat eksplisit disebutkan. Dalam bab 4 itu tentang peningkatan kualitas SDM yang terkait tadi prioritas di di prioritas pemerintah. Jadi bab 4 poin 19 ini meningkatkan kualitas SDM dan berdaya saing, ini menjelaskan tentang eksternalitas negatif produk tembakau. Ini sangat konkret sekali. Dalam RPJMN itu ada bagian yang disebut dengan terpenuhinya layanan dasar dan dicantumkan indikator strategi untuk menekan persentase perokok usia muda. Usia muda itu 10 sampai 18 tahun. Kalau tadi di video saya kira belum sampai 10 tahun, itu mungkin di 5 tahun ya, yang tadi yang asyik merokok di prolog acara, saya kira itu sangat lihai, sudah merokok, sudah terbiasa. Saya lihat cara megang rokoknya saja sudah cakep tuh. Yang tadi anak-anak kecil itu yang perkiraan saya usia 5 tahun atau di bawah 5 tahun. Ya. Nah, persentase perokok usia 10 sampai 18 tahun itu kan existing kemarin tahun 2019 itu 9,1% existing. Walaupun di RPJMN sebelumnya 2014 sampai 2019 itu tidak tercapai, tapi kemudian dalam RPJMN yang terbaru ini dibuat lagi, tapi ini agak sedikit moderat. Harapannya tahun 2024 persentase perokok usia 10 sampai 18 tahun itu akan turun
8,7. Kalau yang lalu 2014 sampai 2019 itu dicanangkan 5,4%. Bukannya turun tapi naik, existing jadi 9,1%. Ini kita berharap 9,1 menjadi 80,7% di 2024. Kemudian di bagian pengendalian penyakit ini disebutkan beberapa strategi. Jadi pemerintah akan membuat strategi. Pertama, peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap. Pelarangan total iklan dan promosi rokok. Pelarangan total iklan ya dan promosi rokok. Dan pembesaran pencantuman peringatan bergambar bahaya rokok. Dan seterusnya, Bapak Ibu, ya itu RPJMN ya. Kemudian halo. Oke. Ini di bab 423 4.23 itu ada arah kebijakan dan strategi. Di 22 poin E itu yang warna merah, Bapak Ibu, disebutkan bahwa perbaikan gizi anak usia sekolah dari keluarga penerima bantuan sosial serta memastikan bantuan tidak dipergunakan untuk konsumsi rokok. Jadi kita pernah mensosialisasi ini kepada pemerintah, kepada publik, bahwa banyak bantuan sosial, bansos, selama ini itu dipastikan banyak yang dialokasikan untuk konsumsi rokok, apalagi kalau sampai ke bapak rumah tangga, ya, karena biasanya bantuan sosial itu diberikan kepada laki-laki, ya, kepada kepala rumah tangga, dan selama ini banyak bansos justru itu meningkat banyak dialokasikan untuk konsumsi rokok. Dan kemarin Kementerian Sosial sudah menghimbau akan diberikan sanksi kalau ada bantuan sosial, bansos selama pandemi ini diberikan kepada masyarakat yang justru dialokasikan untuk konsumsi rokok. Ini katanya ada sanksi. Kemudian di poin 33 juga disebutkan yang warna merah, ini pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan deteksi dini, penguatan surveillance real time, pengendalian berhenti merokok. Ini sudah sangat jelas di RPJMN kita. Kemudian ini yang terakhir untuk di RPJMN ini disebutkan, ini indikator ya Bapak Ibu, bisa dilihat indikator dan target ya. Jadi memang tahun 2020 existing 9,1%. Ini tahun 2021 diharapkan tertekan prevalensinya, kemudian 2022 8,9 dan akhirnya tahun 2024 8,7. Itu terlihat roadmap-nya bagaimana menekan. Begitu juga di poin di bawah warna merah, Bapak Ibu, disebutkan jumlah kabupaten kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok. KTR. Existing sekarang 324 kabupaten kota yang sudah menerapkan KTR. Diharapkan tahun 2024 itu sudah menjadi 514 kabupaten kota. Ya, diharapkan seperti itu. Nah, tentu kita ingin kawal RPJMN ini yang dibuat oleh pemerintah. Nah, malah Presiden juga pernah menyampaikan, ya karena harga rokok itu murah, maka SDM unggul, terpukul. Jadi jangan berharap kalau misalnya rokok itu murah, maka SDM akan meningkatkan kualitasnya. Seperti itu. Kemudian ini juga Bapak Ibu di undang-undang tentang kesehatan, ya. Ini imperatif konstitusi pengendalian konsumsi dalam undang-undang kesehatan, ya, disebutkan zat adiktif yang merah itu disebutkan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau dan seterusnya. Jadi tembakau ini dan itu adalah zat adiktif termasuk rokok. Ya, zat adiktif yang kalau zat adiktif ini kalau kita sudah sekali kita terbuat
nikotin dan sudah membahayakan. Agak sulit kita keluar dari perangkap zat adiktif ini, ya. Kemudian juga di undang cukai disebutkan ya bahwa barang-barang yang dikenai cukai memiliki sifat dan seterusnya, ini sudah sangat jelas. Bapak Ibu, ini memaknai cukai ya, memaknai cukai. Teman-teman udah pada tahu bahwa cukai dikenakan pada suatu komoditas karena eksternalitas negatif. Itu kan definisi dari cukai. Jadi cukai itu dikenakan pada suatu komoditas karena eksternalitas negatif. Ada efek negatifnya dari komoditas tersebut terhadap masyarakat atau lingkungan. Jadi cukai ini bukan semata ingin meningkatkan penerimaan negara, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengendalikan eksternalitas negatif dari cukai tersebut. Dan efek berikutnya akan meningkatkan penerimaan negara. Kemudian Bapak Ibu ya, konsumsi produk-produk objek cukai ya, ini kan ada di undang-undang ini ada 3 objek ya, makanya kita juga teman-teman di set dan sangat akan dikeluarkan kebijakan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan ekstensifikasi perluasan objek cukai. Ini sudah didengungkan oleh Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, bahwa tidak semata objek cukai, sebentar lagi akan dinaikkan termasuk plastik ya, plastik, kemudian juga minuman pemanis. Hanya memang ini akan menjadi kontroversi antar departemen atau antar kementerian. Tapi ada keinginan political will dari Menteri Keuangan untuk menambah objek cukai sehingga tidak semata rokok menjadi kontributor utama. Selama ini produk tembakau dan turunannya itu menjadi menjadi kontributor utama 95% memberikan penerimaan negara dari cukai. Nah, kalau misalnya nanti ada plastik atau minuman pemanis atau dan seterusnya, itu mudah-mudahan tidak semata rokok, tapi terjadi diversifikasi objek cukai. Hanya memang untuk produk tembakau dan rokok ini memiliki eksternalitas negatif ya, makanya harus dikenain cukai. Sudah seringkali kita sebut eksternalitasnya ke kesehatan ya, mempengaruhi kesehatan. Ini teman-teman ahli kesehatan akan bicara bagaimana efek tembakau ini dan rokok ini terhadap kesehatan, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian juga lingkungan ya, anak-anak remaja yang prevalensi yang tadi ya, ini sudah banyak yang terpapar, bahkan sudah masuk di bawah 5 tahun atau balita. Secara umum juga orang miskin juga terkena ya, karena alokasi anggaran orang miskin untuk rokok itu semakin meningkat. Selama ini, selama pandemi ada bansos diberikan kepada orang miskin, besar kemungkinan bansos itu yang saya sebut tadi juga dialokasikan untuk belanja rokok. Juga kepada eksternalitas lainnya, rokok pasif juga kena ya, hampir sama dengan rokok aktif. Kalau kaitan dengan buruh tembakau atau rokok, ini kaitannya sebenarnya mereka itu bekerja sebagai buruh tembakau, dan ini kaitannya sebenarnya UMR mereka yang sangat rendah, UMR-nya jauh di bawah daerah. Malah untuk buruh tembakau kita pernah hitung buruh tembakau ya itu tidak sampai 1 juta. Ada yang menaksir sekitar 600 sampai 700 ribu per bulan. Sehingga buruh tembakau dan rokok ini tidak bisa terangkat tingkat kesejahteraannya. Juga buruh industri rokok. Buruh industri rokok juga UMR-nya bukan UMR, tapi buruhnya itu upahnya itu di bawah 1 juta dan lainnya.
Nah, ini yang sering kali saya sampaikan ke publik, Bapak Ibu, dalam setiap diskusi. Yang di bawah itu yang saya sebut tadi, Bapak Ibu ya. Ya, ini yang kena dampak pertama masyarakat miskin, buruh tani dan apa seterusnya ya, buruh industri, anak remaja, kemudian perokok pasif. Industri raksasa yang di atas itu warna hitam itu juga disupport oleh investor asing, ya. Investor asing kemudian impor rokok dan tembakau dia disupport, mensupport industri rokok raksasa. Kemudian yang paling penting ini kaitan dengan pemerintah adalah regulasi. Regulasi. Jadi industri rokok raksasa ini dia eksis itu karena dia bisa memainkan regulasi, bahkan melakukan transaksi ekonomi politik. Jadi banyak hal yang seringkali saya sampaikan kepada dalam setiap diskusi, yang repot ini lobby-lobby Yahudi dari industri rokok raksasa kepada pemerintah. Kemarin saja bosnya Jarum ya secara terbuka, tidak lagi lobby Yahudi, terang-terangan menolak PSBB, ya PSBB dilakukan oleh Pemda DKI. Ya, ini terang-terangan, bukan lagi lobby-lobby tapi sudah terang-terangan. Padahal data disebutkan selama pandemi ini justru Jarum ini dapat untung 123 triliun. Luar biasa penerimaan yang diperoleh oleh industri raksasa di masa-masa yang saya sebutkan, seringkali disebutkan, Bapak Ibu, ya, yang paling penting yang sebelah kanan nomor 2 ya. Nomor 2 sebelah kanan, eksternalitas negatif untuk anak remaja. Ini akan menghilangkan masa depan kita, bonus demografi. Ya, bonus demografi kalau anak-anak sudah semakin banyak yang terpapar asap rokok atau rokok itu sendiri. Oke, Bapak Ibu. Kemudian ini tujuan instrumen kebijakan cukai ini kan mengurangi mengurangi ini prevalensi anak remaja perokok. Kemudian yang kedua tujuannya adalah peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan. Kemudian tujuan dari instrumen kebijakan cukai ini tentu kita ingin merujuk Organisasi Kesehatan Sedunia bahwa batas minimal kenaikan cukai 70% dari harga jual eceran sehingga terjadi peningkatan penerimaan. Itu tujuan instrumen kebijakan. Tadi juga Ibu Rosita sudah menyampaikan seringkali ada riset yang dilakukan oleh BKF. Kalau tahun lalu risetnya tahun 2019 yang mengemukakan relasi antara kenaikan hasil kenaikan cukai hasil tembakau, ya misalnya 10%, maka akan bisa menurunkan konsumsi sebesar 4%. Jadi kalau 10% naik cukai menurut BKF risetnya, itu akan bisa menurunkan konsumsi sebesar 4%. Kemudian juga kalau 10% cukai naik, maka penerimaan rata-rata negara itu juga akan naik 7,7%. Jadi memang sangat efektif kalau kita menaikkan cukai tembakau ini, malah kita usulkan 30% kenaikannya supaya itu baru terasa secara signifikan baik penurunan konsumsi maupun peningkatan penerimaan. Tapi saya seringkali sampaikan ke kawan-kawan bahwa untuk perjuangan menaikkan misalnya cukai ini kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena saya sebut tadi ada transaksi ekonomi politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, terutama pemilik industri rokok raksasa. Malah mereka kadang lebih efektif langsung ke 01 melakukan transaksi gitulah, transaksi ekonomi politik ke mereka. Kalau kita pihak masyarakat sipil biasanya hanya bermain di tingkat di tingkat pers, di publik ya. Kita sulit melakukan transaksi ekonomi politik karena kita tidak punya dana
sebesar apa yang dimiliki oleh pemilik industri rokok raksasa. Saya kira ini kemudian ini sebagai pemantik aja, sebenarnya pemerintah dalam PMK yang terakhir ya, PMK nomor 152, PMK ya 2019 tentang perubahan kedua, ini sebenarnya sudah mulai terlihat on the right track, sudah melakukan proses penyederhanaan layer ya, strata, sudah terlihat. Hanya memang seringkali juga ya tadi mungkin ada lobby-lobby Yahudi di dalam, ada lobby-lobby transaksi ekonomi politik, biasa pemerintah tidak konsisten. Tapi alhamdulillah tahun 2022 tahun 2020 tahun ini ya, di bulan Januari istiqomah kelihatan Menteri Keuangan untuk memperjuangkan tarif cukai dan HJ ini, sehingga itu sudah naik. Nah, ini terlihat ya, Bapak Ibu ya, ini kan strata. Ini kalau kita lihat roadmap-nya, tahun 2010, 2011 itu 19 stratanya, layernya. Lama-kelamaan jadi 2018 sampai sekarang jadi 10 layer. 10 layer. Kita berharap ya, mungkin mestinya di RPJMN yang dibuat pemerintah bahwa tahun 2024 itu layernya tinggal 2. Ya, tinggal 2, yang mesin dengan tangan tinggal 2 layernya, jadi tidak terlalu rumit. Ya, mestinya 2018-19 itu 10 layer, mungkin 2020 itu tinggal 5, kemudian 2024 itu tinggal 2. Itu kan bisa semakin sederhana. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa alasan spesifik kenapa kita melakukan penyederhanaan ya. Salah satunya adalah ingin mempertegas jenis atau kelompok produk yang dihasilkan oleh industri ini. Alasan-alasan kenapa kita ingin menyederhanakan layer-layer atau strata-strata tadi. Karena kalau terlalu banyak itu bisa sangat rumit ya, apalagi misalnya di atas 10 layernya itu sangat rumit, dan para pelaku industri raksasa itu celah untuk memainkan kerumitan itu. Keruwetan itu bisa dimainkan oleh mereka. Ya, jadi untuk menghindari permainan itu maka perlu tahun 2024 kita usulkan tinggal 2 stratanya, layernya. Saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Ini kenaikan dan seterusnya. Hanya ini memang biaya kesehatan kita sangat rendah ya Bu Rosita ya. Jadi sama dengan keadaan sekarang ya. Dari angka 600 berapa triliun, 695,7 triliun untuk dana stimulasi kesehatan hanya 87,5 triliun. Nah, sekarang juga kalau dibandingkan dengan PDB, kita masih sekitar 2,8% ya, alokasi kesehatan kita ya, alokasi jadi terendah nomor 3 atau sekitar 2,8% dari produk domestik bruto. Jadi kita sangat rendah alokasi kesehatan di dalam pos anggaran APBN kita karena masih 2,8 dari PDB. Saya kira itu Bapak Ibu mungkin sekedar pemantik dalam diskusi kita ini. Nanti kita dengarkan, mungkin Seth akan menyampaikan hasil kajiannya dan akan dikonferensikan pada siang hari ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Pak Muhair Pakana, Dr. Muhair Pakana telah memaparkan beberapa hal ya. Memang ini menjadi pengulangan, tapi memang pemerintah harus selalu diingatkan gitu. Nah, terkait dengan concern kita bahwa kita menambahkan bahwa kerugian makro, tadi sudah disebutkan juga kerugian makro akibat rokok ini, kita tambahkan selain eksternalitas negatif juga negatif multiplier effect. Di mana negatif multiplier effect ini adalah kita menggunakan pendekatan bahwa eksternalitas produk rokok itu bukan hanya dihitung berdasarkan dampak negatif seperti perokok pasif, stunting, dan lain sebagainya, tapi bagaimana nilai konsumsinya itu tidak memberikan nilai tambah karena menutup peluang untuk mengkonsumsi produk-produk
lain yang lebih produktif. Misal seperti telur, beras, kemudian susu. Jadi tadi disebutkan bagaimana kemudian di masyarakat, terutama kalau kita melihat, kita menyebutkan 60% sampai 70% perokok itu adalah dari masyarakat miskin. Dari mana? Dari data BPS bahwa beras itu nomor 2 setelah rokok, dan itu terlihat dari bahwa di kuantil 1 sampai 5 itu ada kuantil 3, kelas menengah sampai bawah, kuantil 3, 2, 1, itu mereka yang terbesar. Sehingga itu menunjukkan bahwa perokok kita itu berasal dari masyarakat menengah ke bawah, rata-rata mereka masyarakat miskin. Nah, ini yang kemudian kita ingin mendorong bahwa rokok ini bisa jadi, kita ingin melihat bahwa kita mendorong pemerintah untuk menuju kepada PDB, Green PDB atau PDB hijau gitu ya. Bagaimana konsumsi rumah tangga itu tidak hanya berdasarkan pada konsumsi. Misal selama ini cukai rokok juga berdasarkan pada inflasi, tapi inflasi yang green juga. Bahwa konsumsi itu adalah konsumsi yang tidak menimbulkan negatif multiplier effect. Sehingga bisa untuk konsumsi lain, produk-produk yang lebih produktif. Ini akan mendukung bagaimana visi misi Presiden yang menuju pada SDM unggul. Seperti itu. Kemudian hitungan kenapa kemudian 30% itu tahun ini, yaitu karena kerugian akibat COVID juga tadi. Jadi konsumsinya akan dengan 30%, 3 kali lipat, tidak itu akan menurunkan konsumsi rokok, terutama di masyarakat di kuantil 3, 2, dan 1 tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Tulus Abadi, ini yang nanti akan melihat lebih dalam dari perspektif advokasi di konsumen, terutama masyarakat konsumen rokok. Saya persilakan Pak Tulus untuk memberikan paparannya. Ya, terima kasih Ibu Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Pak Mukhair Pakana selaku Rektor dan Pakar Ekonomi, dan juga Ibu Rosita selaku Direktur CET, teman-teman TC, wabil khusus pada Ibu Sumaryati Aryoso, saya lihat kelihatan hadir, ya, Bu. dan juga teman-teman jurnalis semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk memaparkan secara sederhana, secara singkat terkait dengan masalah ini, dan saya melengkapi atau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor dan juga oleh Bu Rosita. Silakan kepada host untuk menampilkan paparan saya. Tadi sudah saya kirim, mudah-mudahan bisa dipaparkan. Halo, host. Mas tadi. Mas Fahmi, saya mohon. Oke. Alhamdulillah. Apa belum nih? Belum ya? Salah ya? Bentar, kalau belum saya buka lewat. Ya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, saya membuat makalah Maperen Bergaya Solo, karena presidennya orang Solo, jadi saya mengetuk hati Presiden Jokowi menjalankan mandat RPJM Nasional 2024. Mengapa ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi dengan RPJMN 2020-2024, sebenarnya pemerintah sudah on the track policy, apa yang dicatatkan dalam hitam di atas putih itu suatu langkah maju progresif yang patut kita apresiasi, dan ini sebenarnya merupakan oase di dalam upaya pengendalian tembakau dan upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, ekonomi yang kompetitif, dan juga kebijakan yang fair. Fair dalam arti tidak mematikan industri, juga kepentingan masyarakat dijaga dengan sangat baik. Lanjut.
Ya, silakan dilanjut. Halo teman-teman, silahkan dilanjut. Slide berikutnya. Ya, di Indonesia itu kita tahu negara yang problematik masalah tembakonya sangat komplikasi, dan itu merupakan terkomplikasi di dunia barangkali ya, baik dari sisi hulu dan hilir. Ya, karena Indonesia adalah satu-satunya negara besar di dunia yang mempunyai persoalan tembakau yang sangat rumit ya. Tapi di sisi lain, ironisnya regulasi tentang pengendalian tembakau yang ada di Indonesia itu kalau kita lihat merupakan terlemah di seluruh dunia. Ya, jadi di satu sisi kita punya persoalan masalah tembakau yang sangat complicated dari hulu dan hilir, terbesar di dunia, tapi kemudian kita punya persoalan yang sebaliknya terkait dengan regulasi pengendalian tembakau yang kita bilang terlemah. Mengapa terlemah? Ya karena sampai detik ini seperti kita tahu dan juga Pak Mokher sering memaparkan bahwa Indonesia ini belum, tolong balik ke PowerPoint kedua dulu, Indonesia belum meratifikasi FCTC, Framework Convention on Tobacco Control. Yang ini merupakan satu-satunya negara besar di dunia ya yang kemudian walaupun sebagai inisiator kita tidak mempunyai intervensi apapun di dalam FCTC ini. Dan kemudian kita hanya mempunyai secuil regulasi, kalau bilang secuil regulasi berupa PP 19/2012 tentang pengamanan zat aktif bagi produk tembakau bagi kesehatan. Ini yang saya kira mungkin satu-satunya regulasi pengendalian tembakau pada konteks nasional dan juga konteks yang lebih luas. Dan juga ada aturan-aturan terkait dengan Perda KTR yang tadi disinggung oleh Pak Rektor, itu sekitar 52% dari total wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia yang sudah membuat Raperda KTR. Nah, kemudian seperti di judul saya bahwa ada oase yang sangat bagus di tengah. Tolong kembali ke PowerPoint yang ketiga. Nah, ini jadi mandat RPJMN yang yang tadi juga banyak dibedah oleh Pak Rektor, ya, RPJMN nomor 18 melalui Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 sampai 2024. Ya, itu setidaknya ada 3 hal yang menjadi mandat di dalam RPJMN 2020 ini. Pertama, mengamandemen PP 109 tahun 2012 tersebut. Ya. Jadi karena PP dianggap tidak efektif dan lemah, kemudian menjadi agenda untuk pembahasan amandemen dalam RPJMN tersebut. Kemudian menurunkan tingkat prevalensi merokok pada anak-anak sebesar 5,4%. Dan ketiga, selain menaikkan cukai juga menyederhanakan sistem cukai. Ya, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Rektor bahwa kita saat ini sistem cukai kita begitu rumit, dari 10 layer diharapkan menjadi 3,4 layer pada 2024. Tentu ini tantangannya sangat keras karena industri rokok tidak akan tinggal diam untuk hal ini. 3 poin utama itulah yang ada di dalam mandat RPJMN yang kita apresiasi. Ini merupakan jalan yang baik menuju pengendalian tembakau Indonesia yang lebih baik ya, dengan amandemen PP 109, menurunkan tingkat prevalensi merokok anak dan menyederhanakan sistem cukai. Ini yang saya kira dengan segala plus minusnya kita apresiasi pemerintah dengan memandatkan 3 poin utama terkait dengan pengendalian tembakau di dalam RPJMN nomor 18 tahun 2020 ini. Lanjut. Kemudian kita masuk poin
apa sih urgensi amandemen PP 109 sehingga perlu kita amandemen? Apa pentingnya, apa urgensinya ya? Ya karena pertama secara usia PP ini sudah cukup lama ya, sudah 8 tahun. Saya kira sudah waktunya untuk diamandemen. Ya apalagi sebuah PP. Undang-undang pun 8 tahun juga sudah layak di amandemen, apalagi sebuah PP. Ya. Nah, mengapa? Karena secara umum di PP ini sudah jauh dari best practices yang berlaku baik di kawasan ASEAN ataupun internasional ya. Artinya hal-hal yang diatur dalam PP sudah jauh tertinggal ya karena memang PP ini juga ketika disahkan itu penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan intervensi dari industri rokok sehingga isinya begitu lemah katakanlah begitu. Nah, apa yang perlu di best practices yang ada yang belum tercapai adalah peringatan kesehatan bergambar yang hanya 40% ya dari bungkus tadi disinggung oleh Pak Rektor. Di situ ada pembesaran bungkus ya agenda dalam PRJMN saya kira penting sekali dengan pembesaran peringatan kesehatan bergambar karena saat ini hanya 40% dari bungkus itu sangat-sangat kecil dibanding standar internasional yang sudah minimal 80-90% dari bungkus. Dan kemudian pengaturan iklan dan promosi rokok yang masih sangat terbatas. Indonesia adalah surga bagi industri rokok dan juga konco-konconya untuk memasarkan rokoknya dengan beriklan dan memasarkan dengan marketing yang lain, ya termasuk dengan sales promotion bill yang ada di mana-mana. Ini saya kira satu hal yang di negara lain tidak terjadi. Kemudian di PP ini juga belum mengakomodir isu-isu teraktual, isu-isu terbaru dalam pertembagaan. Misalnya apa? Iklan rokok di ranah digital. Ya. Di media digital, kalau kita buka media, klik berita apapun, link apapun, sudah begitu dominan soal iklan rokok. Dan artinya apa? Ini menjadikan anak-anak terpapar iklan rokok sejak dini karena tidak ada pengaturan jam tayang, tidak ada pengaturan kapan boleh melihat dan segala macam. Dan kemudian yang harus kita waspadai juga belum beres masalah rokok konvensional, kemudian muncul masalah atau masifnya rokok elektronik atau elektronik cigarette atau e-cig. Ya, ini menjadi persoalan baru yang begitu serius. Di negara lain sudah banyak dilarang, termasuk di Malaysia, di Singapura dan segala macam. Tapi ini kita satu masalah rokok elektronik ini. Nah, kita minta ini diatur, saya kira kalau memang tidak bisa lewat PP 109, silakan diatur dengan regulasi yang lain. Yang jelas keberadaan rokok elektronik mengancam masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, remaja, karena rokok elektronik dianggap sebagai produk yang alternatif, yang aman, sehingga tidak merokok konvensional, rokok elektronik. Ini yang kemudian tadi industri besar sudah mulai memasarkan dengan gencarnya tentang alternatif rokok ini. Ini yang saya kira sangat berbahaya, sehingga kita minta untuk pemerintah mengaturnya. Kalau memang secara ekonomi politis sudah tidak mungkin diatur atau dilarang, ya udahlah diatur secara disamakan dengan rokok konvensional. It's okay, karena itu mungkin menjadi pilihan yang win-win solution bagi pemerintah yang mungkin banyak disokong oleh industri rokok ya. Sedangkan di negara lain sudah banyak dilarang. Kemudian mandulnya implementasi beberapa pasal inti, ya misalnya kawasan tanpa rokok, ya tadi ada 52% atau ada 330 sekian regulasi tentang KTR, tetapi bagaimana implementasinya ini yang harus kita kulik bersama-sama. Karena apa? Karena pasal-pasal yang ada, pasal-pasal yang dilemahkan, sehingga kita perlu konstruksi pasal yang lebih kuat sehingga bisa mewujudkan. Kemudian pertanyaannya, lalu mengapa rencana amandemen ini terkesan macet? Nah ini apakah Pak Menkes Terawan masuk angin atau bagaimana setelah mendapatkan surat cinta dari Gapri dan juga Gapero? Ya, surat cintanya isinya menolak RPJMN, menolak amandemen, menolak kenaikan cukai, menolak penyederhanaan cukai. Ya, kalau semua industri rokok itu menolak semuanya, nggak ada yang diterima. Ya, menolak semua, sudah watak mereka untuk melakukan penolakan ya. Lanjut. Ya, kemudian
Mengapa? Yang kedua adalah kenapa urgensi dalam dalam RPJPN ini selain amandemen PP juga menurunkan prevalensi merokok pada anak. Ya, ini yang juga menjadi sangat penting karena prevalensi merokok seperti yang disinggung oleh Pak Rektor juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini peningkatan tercepat di dunia ya. Yang jika pada 2007-2013 persentasenya 7,3%, menjadi sekarang sudah 9,1% pada 2018. Padahal menurut RPJMN kita akan memposting 5,4%. Jadi sudah melewati target yang ditentukan oleh RPJMN. Ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan di mana nanti anak-anak menjadi tergade untuk investasi bagi industri rokok. Nah, mengapa RPJMN menargetkan kepada anak turun? Ya, karena pertama musabab preferensi merokok terus naik ya. Ya, ini pertama rendahnya dan tidak efektifnya cukai hasil tembakau. Ya, sehingga tadi cukai yang di satu sisi angkanya masih terlalu rendah persentasenya setiap tahun kenaikannya, di sisi lain itu efektif karena rumitnya atau layernya yang terlalu banyak. Kemudian harga rokok masih dijual murah, ya di dunia. Rokok satu batang bisa seharga permen. Ya. Bagaimana mungkin rokok yang notabene tadi zat adiktif menimbulkan eksternal negatif, tapi dijual semurah harga permen dan diecer pula ya. Rokok bisa ini tidak terjadi di negara lain, hanya kecuali di Indonesia. Kemudian rokok di mana-mana, di media digital, di dekat sekolah, dari survei Lentera Anak saya kira menunjukkan hasilnya, dan juga dari Universitas Muhammadiyah menunjukkan bahwa iklan rokok banyak dipasang di dekat sekolah-sekolah dasar ya, dan kemudian marketing oleh sales promotion girl dengan baju mini masuk ke pasar-pasar, masuk ke kampung-kampung ya, dan kemudian sosialisasi merokok oleh orang tua ya, banyak anak di bawah umur yang walaupun regulasinya mengatakan anak di bawah 18 tahun tidak boleh beli rokok, tetapi faktanya itu terjadi dan masih terjadi. Dan kalau ini tidak ada inovasi dalam pengendalian, maka prevalensi merokok anak akan terus meningkat. Pada 2020 diprediksi menjadi 15,95% atau katakanlah 16%. Coba kita bayangkan kalau prevalensi rokok pada anak sampai menyundul angka 16%, luar biasa. Dan itu akan terjadi kalau instrumen-instrumen pengendalian terus dilemahkan, baik dari sisi ekonomi melalui cukai ataupun iklannya yang terus dikendorkan, kawasan tanpa rokok yang juga makin lemah dan seterusnya. Sehingga pemerintah yang notabene menjadi target ketundukannya kepada pencapaian SDGs dipastikan gagal ya. Dulu kita gagal dengan MDGs, sekarang SDGs juga pasti gagal kalau tadi pola konsumsi rokok tidak dikendalikan dari berbagai lini, seperti tadi analisis dari Pak Rektor. Ini sesuatu yang sangat memalukan. Kemudian kita juga gagal di dalam SDGs, dan pastinya akan gagal kalau karena dari 17 goal yang ada di SDGs, kemudian konsumsi tembakau itu semuanya tidak berlawanan dengan tujuan ada SDGs itu, khususnya ke tujuan kelima. Lanjut. Ya, menyederhanakan sistem cukai. Tadi Pak Rektor atau di paparannya juga sudah menyoroti, selain cukai kita, selain ada dua persoalan ya, selain persoalan masih rendahnya atau kecilnya persentase kenaikan cukai setiap tahun ya. Kalau tahun ini kemarin pemerintah mengatakan kenaikan 23%, seolah-olah itu besar, padahal itu karena tahun sebelumnya tidak pernah naik, sehingga sebenarnya kenaikannya hanya 11,5%, kecil sekali ya. Nah, ini di sini ada dua persoalan krusial dalam masalah cukai, persoalan rendahnya persentase kenaikan setiap tahun dan juga sistem cukai yang rumit. Nah,
di dunia, dan ini berdampak negatif. Pertama, tingkat pelanggaran yang sangat tinggi, ya ini tadi pernyataan Pak Rektor juga seperti itu, tingkat pelanggaran yang sangat tinggi khususnya oleh industri rokok kelas kakap. Ya, yang menolak penyederhanaan ini ya industri rokok kelas kakap karena kue bisnisnya akan terganggu, ya. Walaupun tidak itu klaim mereka. Pendapatan negara dari cukai tidak signifikan. Indonesia satu negara yang sebenarnya potensi cukainya sangat besar dari rokok, tapi dengan sistem cukai yang rumit, yang layernya banyak tadi, menjadikan negara sangat kecil pendapatannya dari cukai. Kemudian juga menimbulkan persaingan antar industri rokok yang tidak sehat. Industri rokok besar suruh berantem dengan industri rokok kecil. Ya pastilah industri rokok kecil akan KO. Ya kalau selama ini banyak industri rokok tutup, ya itu karena industri rokok kecil yang tutup dan mereka kalah bersaing dengan industri rokok besar. Ya kalau mau bersaing ya harus fair ya, yang besar dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil. Jangan yang besar harus berantem dengan yang kecil ya kalah gitu. Itu namanya asumsi. Tidak efektifnya untuk pengendalian konsumsi bagi masyarakat ya, dengan rendahnya dan juga dijual ketengan, akhirnya masyarakat tetap bisa membeli rokok dengan murah dan gampang. Nah, sebaliknya dengan simplifikasi cukai dari 10 layer seperti sekarang menjadi 3,4 layer saja, maka itu bisa dilakukan secara bertahap yang jelas ya, tidak bisa mungkin secara tiba-tiba ya, sehingga pendapatan penyederhanaan sistem cukai yang dari sederhana yang rumit menjadi sederhana itu bisa mengatrol pendapatan pemerintah lewat cukai sebesar 38 triliun ya, besar sekali ya, 38 triliun ini kajian LDUI ya, sehingga perubahan PMK dari 141 yang sudah mengatur soal penyederhanaan layar dan juga ini dianulir secara tiba-tiba dengan PMK nomor 152 ya. Ini satu kemunduran dan ini satu intrik dari industri rokok. Ya, dan contoh terdekat di negara tetangga kita di Filipina ya, sistem cukainya sekarang hanya satu, tunggal, dan itu langsung pendapatan pemerintah langsung naik tajam ya. Dan tetap industri rokoknya tetap eksis. Nah, lanjut yang terakhir. Ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa sering kita pahami bahwa cukai hasil tembakau sebagai instrumen terpenting pengendalian tembakau. Jadi dari sekian instrumen pengendalian tembakau, cukai karena berdimensi pada harga ini menjadi instrumen yang terpenting dalam pengendalian tembakau di seluruh dunia. Tetapi dengan sistem yang rumit dan inkonsisten, dampaknya cukai rokok tidak efektif untuk pengendalian konsumsi dan rendahnya pendapatan negara. Nah, selama ini walaupun kita cukai naik, digambar-gemborkan dan segala macam, tapi akhirnya apa? Tadi prevalensi merokok pada anak-anak terus meningkat. Mengapa? Karena sebagai sebuah instrumen pengendalian tidak efektif. Ada sesuatu yang salah secara sistemik sehingga akhirnya masyarakat khususnya anak-anak bisa mengakses itu. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang sangat doks di tengah filosofi cukai, bahwa cukai itu adalah untuk pengendalian dampak eksternalitas. Pendapatan itu nomor 2 ya, itu harus kita pahami, dan yang membayar cukai itu konsumen ya, karena konsumen itu merupakan denda, merupakan sinteks pajak dosa bagi masyarakat yang mengkonsumsi, sehingga cukai bukan dibayar oleh industri. Jadi industri jangan tepuk dada dengan adanya cukai itu, karena yang membayar adalah konsumen rokok ya. Kemudian untuk Malaysia menyehatkan perekonomian Indonesia plus menyehatkan. Jadi nanti tidak ada judul industri rokok mati, persaingan industri rokok besar ya. Dan yang terakhir seperti judul tadi yang saya buat, bahwa kita bermohon mengetuk hati Pak Presiden Jokowi untuk menjalankan mandat Perpres nomor 18 2020 terkait RPJMN 2020-2024 ya. Ini regulasi yang sudah dibuat, tolong dipatuhi. Jangan membuat regulasi tapi kemudian dilanggar sendiri, dicampakkan sendiri. Ini satu jangan sampai kita terkena hukum agama ya, hukum orang munafik atau apa itu, kalau nanti Pak Mukher bisa menganalisis itu. Nah, oleh karena itu RPJMN ini
instrumennya ada 3 ya. Pertama untuk menyelamatkan anak dan menurunkan prevalensi merokok pada anak. Ya, karena ini sangat-sangat penting. Prevalensi merokok menjadi sangat tinggi dan itu merupakan tercepat di dunia. Dan kemudian instrumen untuk mengamandemen PP 109 karena kita tidak punya regulasi selain PP 109 dan ini belum apa-apanya dibandingkan FCTC. Tidak sekuku hitamnya, masih jauh dari itu. Dan terakhir, penyederhanaan sistem cukai yang diatur dalam RPJMN ini. Tolong sekali lagi kami mengetuk, bermohon kepada Pak Presiden untuk menjalankan mandat Perpres nomor 18 ini terkait dengan RPJMN. Ini kalau memang mandat utama dari Pak Jokowi adalah ingin meningkatkan sumber daya manusia Indonesia sebagaimana tujuan utama pada periode kedua jabatan kepresidenannya, kecuali kemudian akan direduksi sendiri. Ini satu hal yang sangat mengenaskan kalau sampai kemudian tidak menjalankan Perpres nomor 18. Demikian Ibu Rasita dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, didengar oleh Pak Jokowi, didengar oleh semua pejabat publik dan kemudian mengambil keputusan yang on the track policy. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tulus. Jadi paparannya juga tadi menambahkan ya, judulnya cukup bagus gitu, mengetuk hati Presiden Jokowi. Nah ini nanti dari press release ini kita akan kirimkan juga ke Presiden, terutama untuk kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan. Baik, tadi di sini Pak Tulus juga menambahkan bagaimana urgensitas amandemen PP 109 tahun 2012, bahwa ini juga sudah molor dan sudah mandek gitu ya, kata Pak Tulus, bahwa PHW itu juga PHW 40% menjadi 90%, kemudian atur iklan yang kemudian mengatur e-cigarette, juga ini juga perlu diatur, kemudian mandulnya implementasi KTR, serta macetnya rencana amandemen. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama juga, bagaimana supaya regulasi ini bisa bersama-sama untuk kemudian mendukung bagaimana Indonesia unggul, serta pencapaian RPJMN 2020-2020. Gitu. Nah, terkait dengan konferensi pers kali ini, ada beberapa pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman media. Bagaimana dengan kondisi, misal ketika rokok cukai naik, itu rokok ilegal pasti akan naik. Yang baru di DJP, rokok ilegal di Indonesia itu sangat sudah terkendali, bahkan di bawah 7%. Kalau kita di negara ASEAN, itu bahkan lebih dari 20% atau lebih dari 10% ya, lebih dari 10%. Artinya sebenarnya rokok yang ada di Indonesia itu kemudian bisa jadi itu yang kemudian ilegal dikirim ke negara ASEAN. Itu perlu menjadi pertimbangan juga. Kemudian sering sekali pertanyaan berikutnya adalah buruh atau pekerja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Moher, Pak Tulus juga, bahwa pekerja di industri rokok, kita lihat sendiri bahwa dari jenis rokok di market share, SKM itu yang terbesar, sekitar 70%, kemudian SKT itu sekitar 29%, laporan dari BKF, kemudian SPM atau sigaret putih mesin itu yang sekitar 10% ke atas, 10%. Nah itu kita melihat dari sini bahwa sebenarnya mekanisasi industri rokok ini tidak menyerap banyak buruh rokok. Seperti itu. Jadi alasan kemudian bagaimana di buruh ini sebenarnya tidak menjadi concern ya, tidak secara langsung kenaikan cukai kemudian berdampak kepada buruh rokok. Kemudian dampak terhadap petani tembakau, saya kira teman-teman di MTCC Magelang juga barusan saja minggu kemarin itu melakukan press conference bahwa petani tembakau dan petani multikultur terutama itu sangat terdampak bukan karena kenaikan cukai juga. Selama ini kenaikan cukai itu tidak harusnya yang sharing fund atau DBHJHT ada satu objek untuk keperuntukan untuk petani tidak pernah sesuai dengan kemanfaatan. Masalah di petani tembakau adalah masalah dari bagaimana sistem perdagangan oligopoli di industri rokok itu sendiri. Jadi ini yang kemudian sering dijadikan tameng oleh industri bahwa ketika kenaikan cukai dampaknya rokok. Artinya itu sangat tidak berdampak secara langsung. Betul kata Pak
memang kemudian di Kemenkeu diwajibkan oleh industri rokok untuk membayar di awal ketika produksi rokok. Makanya kemudian mereka ketika produksi, berapa produksinya, mereka harus membayar cukai ini. Padahal ketika sudah dipasarkan di masyarakat atau konsumen yang membayarnya. Artinya menjadi piutang ya di dalam mikroekonomi di perusahaan industri rokok ini. Sebenarnya ini tidak bisa kemudian itu menjadi sintek sehingga sebenarnya kembali lagi kepada beban oleh masyarakat lagi. Baik, terima kasih Pak Tulus, Pak Muher atas paparannya. Saya persilahkan kepada para media, para teman-teman dari media untuk bisa memberikan pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya? Saya lihat chat dulu, ini dari Pak Imam. Saya bacakan dari Pak Imam Prihandioko. Apa kabar peningkatan kualitas manusia Indonesia? Apa langkah konkret atau kebijakan yang dibuat pemerintah sekarang sudah sejalan dengan amanat atau meningkatkan kualitas manusia Indonesia itu? Untuk Pak Tulus dan Pak Rektor. Saya persilahkan untuk Pak Tulus dan Pak Rektor untuk menjawab. Silahkan Pak Rektor. Pak Rektor dulu, setelah itu Pak Tulus. Selamat siang Pak Imam. Ya, ya Pak Imam. Waduh, ini Pak Imam dari TV-mu ya atau apa Pak Imam? Iya. Kalau saya sih, ini konteks SDM yang kita bicarakan ya Pak Imam ya, konteks RPJMN, kemudian kaitan dengan pengendalian tembakau. Jadi kalau bicara kualitas SDM kan bicara luas sekali, secara pendidikan, kesehatan dan macam-macam. Ya, tapi konteks kita bicara saat ini adalah konteks pengendalian tembakau, tobacco control gitu ya. Saya sudah jelaskan tadi janji ya, ini kan Perpres ini kan janji, RPJMN ini kan janji yang harus dikawal, janji yang tidak boleh kena virus gitu ya, virus. Apalagi kalau ada segelintir golongan yang lagi menegosiasi presiden untuk menganulir baik secara keseluruhan maupun sepenggal dari RPJMN ini. Karena kita mulai mendus Pak. Pak Imam, ada keinginan pihak-pihak tertentu untuk menganulir terutama klausul di RPJMN ini bab 4 yang saya sebut tadi, SDM, yang sangat betul-betul bagus sekali menurut saya. Ya, sudah punya roadmap yang jelas dari Bappenas gitu ya. Ini mesti kita kawal ya. Jadi nomor 1 jangan sampai ini kena virus. Nah, kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu melakukan negosiasi, kita harus keras juga melakukan pressure juga, Bu Rosita. Ini masyarakat sipil juga harus melakukan negosiasi. Kita terutama mungkin ya dari Muhammadiyah atau mungkin kelompok-kelompok sipil yang lain melakukan tekanan-tekanan kalau misalnya ada kelompok tertentu yang ingin menganulir sebagian maupun secara saya kira sebagian ya yang akan mereka inginkan untuk direvisi. Tapi yang jelas Pak Imam, ini kan saya sering kali katakan soal bonus demografi ya. Ya, bonus demografi yang katanya 10 tahun akan datang ya, itu kan kalau 10 tahun atau 20 tahun akan datang itu kita tidak lalai ya, maka itu menghilang begitu saja bonus itu. Dan sampai katanya para ahli demografi itu sampai kiamat agak susah kita lagi punya bonus ya, karena karena komposisi penduduk akan bergerak ke atas. Suatu saat komposisi penduduk terbesar ya 60-an tahun ke atas atau 70 tahun ke atas seperti yang di Jepang. Usia produktif kita hanya sampai 2030 atau 2040, dan itu sangat-sangat penting 10 tahun atau 20 tahun
ke depan kita betul-betul benahin ya. Jadi kita kawal. Bukan saja 20 atau 10 tahun ke depan, sejak sekarang ya. Sejak sekarang. Salah satunya adalah jangan sampai tingkat prevalensi anak-anak itu semakin tinggi. Jadi betul apa yang disampaikan oleh RPJMN kita yang berharap sampai 8 berapa, dari 9,1 menjadi 8, sekian, itu sudah sangat betul. Tapi memang repot pemerintah. Yang lalu saja, saya ulang lagi, yang lalu saja harapannya 5,4, ya usia 10 sampai 18 tahun itu 5,4, tapi yang ternyata eksis yang terjadi 9,1, itu naik justru, malah tidak tertekan. Nah, karena itu supaya tidak mengulangi kesalahan presiden di periode kedua ini, kita harus kawal jangan sampai harapannya 8, naik lagi 12. Karena tadi ada lobby-lobby tertentu. Kita harus kawal terus-menerus untuk memproteksi anak-anak ini. Seringkali kita sampaikan gini Pak Imam di grup set ini, sebenarnya yang kita ingin kendalikan itu terutama ya, jangan sampai alokasi anggaran orang miskin itu semakin tinggi untuk pengeluaran rokok. Ya kalau itu terjadi artinya ya orang miskin menyumbang ke orang kaya. Ya. Yang tadi yang kemarin jadi para industri rokok ini kan 123 triliun naiknya di masa pandemi gitu ya. Ada saya dapat ini ya, saya harus periksa dulu dari mana hitungannya ya. Tapi itu naik katanya 123, terutama yang kaya-kaya ini kan pasti industri rokok. Sudah 25 tahun Pak Imam, 25 tahun ini tidak pernah tergantikan pemilik industri rokok bertengger di paling atas, nomor 1 dan 2. Tidak pernah bergerak, walaupun melakukan diversifikasi usaha ya, ke BCA, ke industri usaha-usaha lain, tapi kan core usaha mereka kan tetap aja rokok hidupnya. Ya, tetap aja rokok hidupnya kan. Mereka 25 tahun tidak pernah tergantikan. Seringkali saya sampaikan Pak Imam, negara-negara lain yang paling kaya itu adalah mereka yang dari teknologi informasi kan, yang dari masuk dalam digital, yang terkaya raya, yang melipat ganda sekarang saja misalnya Zoom itu kan luar biasa kenaikan kekayaannya sampai ratusan triliun. Tapi di Indonesia bukan yang bergerak di digital itu yang kaya raya, justru yang memanfaatkan masa pandemi ini ya industri rokok. Katanya selama masa pandemi ini tingkat perokok sangat tinggi karena banyak stres, akhirnya lari ke rokok gitu ya. Akhirnya gitu ya. Jadi naik gitu ya. Jadi sumbangan orang miskin sangat tinggi kepada kepada orang kaya. Kayak gitulah. Jadi orang miskin kita harus proteksi dan anak-anak kita harus proteksi. Itu jihad kita Pak Imam, kalau disebut jihad ya. Oke, saya kira demikian. Jadi kalau rokoknya jadi rokok daring. Ya Pak Imam. Kalau rokoknya rokok daring juga, bukan rokok betulan. Rokoknya rokok daring. Baik, itu tadi penjelasan dari Pak Rektor. Saya lanjutkan pada Pak Tulus. Silahkan untuk memberikan tanggapannya, Pak. Ya, ya. Sebenarnya yang kita dorong itu kan hanya konteks pengendalian tembakau ya. Pengendalian itu kan kontrol ya. Kontrol, bahasa kontrol itu kan bahasa yang sangat santun, bahasa yang sangat hanya mengontrol, mengendalikan, mengawasi. Jadi dan dalam ilmu pengendalian tembakau itu yang kita baca, sekuat apapun kontrolnya, katakanlah sekarang benchmarking kita adalah FCTC. Itu sepanjang sebatas hanya mengontrol, itu tidak akan banyak menurunkan industri rokoknya itu tidak akan mati lah intinya gitu, tidak akan berkurang signifikan. Yang ada itu paling hanya berkurang sekitar 0,4% kalau yang kita baca ya. Jadi sepanjang rokok masih dilegalkan, masih dipelihara, itu sebenarnya tidak perlu khawatir dengan eksistensi industri rokok mereka. Ya, itu kalau bahasa dalam tobacco control itu. Nah, masalahnya memang yang ada di kita saat ini, tobacco control kita kualitasnya itu
sangat primitif dibandingkan yang berlaku sesuai dengan best practices yang di internasional ya. Seperti contoh masalah iklan ya. Iklan rokok itu di dunia ya, di Eropa misalnya, iklan rokok itu sudah dilarang sejak tahun 60. Kemudian di Amerika itu sudah dilarang sejak tahun 73. Itu negara-negara mereka sudah melarang iklan sejak tahun 60 yang lalu. Coba itu sudah berapa, hampir 50 tahun yang lalu kan. Nah, sementara kita saat ini menjadi salah satu negara yang masih melegalkan iklan rokok dan membolehkan iklan rokok, ya, baik di semua media, ya, media elektronik, media cetak, media luar ruang, dan lain sebagainya. Ini yang saya kira menjadi sangat primitif seperti yang kita bilang itu. Ya, ini yang kemudian mengancam sumber daya manusia. Ya. Jadi bicara masalah rokok itu bukan semata hanya masalah dimensi kesehatan, tapi kualitas manusia secara keseluruhan. Karena apalagi di belanja rumah tangga orang miskin yang kemudian dari data yang ada baik di Deskesdas maupun BPS itu konsumsi rokok seperti tadi disitir oleh Bu Rosita itu selalu nomor 2 setelah konsumsi beras ya. Jadi bagaimana tidak akan mengalami degradasi kualitas hidup manusia, sumber daya manusia kalau kemudian sangat rentan bagi rumah tangga yang rentan. Tapi kalau yang orang-orang yang mampu ya mungkin tidak masalah, dalam arti tidak mengganggu daya belinya. Tapi kalau bagi rumah tangga miskin ini yang sangat mengganggu daya beli. Jadi saya kira kalau Pak Jokowi sesuai dengan visi pembangunan manusia periode yang kedua ini dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, maka itu tidak akan tercapai kalau tidak mengendalikan tembakau. Ya. Nah, sebaliknya itu bisa dicapai kalau kemudian konsisten dengan pengendalian tembakau dan kita mengetuk karena tadi RPJMN itu dengan segala plus minusnya lumayan untuk pengendalian tembakau khususnya untuk prevalensi rokok anak dan juga PP 109 di empowering ya, kemudian cukai, sistem cukainya juga diperbaiki ya, karena sistem cukai kita sengaja by design oleh industri rokok agar mereka tetap bisa menjualnya dengan murah, kemudian membayar upeti kepada negara juga kecil walaupun yang membayar adalah konsumen. Jadi kita mendorong untuk kalau pemerintah Jokowi ingin menaikkan sumber daya manusia sesuai dengan visi nawacita ataupun SDM, SDGs dan segala macam, maka instrumen pengendalian tembakau itu harus diperkuat, ya. Salah satunya dengan cukai, ya, karena sekali lagi cukai itu adalah instrumen untuk pengendalian tembakau yang paling aktif, ya, paling efektif, ya. Saya kira demikian Bu Rosita. Baik, terima kasih Pak Tulus Abadi. Baik, tadi ada penambahan memang bagaimana tobacco control di Indonesia itu masih sangat primitif ya regulasinya. Memang sangat primitif sekali karena satu-satunya negara yang belum ratifikasi FCTC. Mungkin ini juga bisa kita dorong mungkin dengan teman-teman yang lain yang concern di sini untuk mendorong FCTC karena memang dengan FCTC pada saat pandemi ini bisa kemudian mendorong juga bagaimana implementasi new normal. Ratifikasi FCTC, bagaimana masyarakat kemudian didorong untuk beradaptasi dengan kondisi COVID yang new normal ini. Dan di FCTC ini bagaimana mengatur regulasi perokok anak, retail, dan lain sebagainya, itu sangat detail gitu. Kemudian tadi betul kata Pak Tulus, bagaimana cukai ini juga menjadi dua mata pisau gitu yang tajam, bagaimana untuk menurunkan prevalensi atau affordability atau konsumsi rokok di masyarakat, serta di sisi yang lain kemudian menaikkan pendapatan negara. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman media. Persilahkan. Saya persilahkan. Atau ada tanggapan? Saya persilahkan.
Selamat datang, ini Bu Sumaryati Aryoso. Terima kasih Ibu sudah bergabung di sini. Terima kasih kepada teman-teman pengendalian tembakau yang lain yang ikut bergabung di sini. Supportnya untuk kita semua, untuk kemudian terus berjihad. Nih Pak Rektor selalu mendengungkan berjihad untuk kemudian tobacco control di Indonesia. Mungkin Bu Sumaryati mau menambahkan mungkin itu. Saya persilahkan. Ini ya. Saya persilahkan Bu Sumaryati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan lain-lain semua yang hadir. Saya sangat senang sekali dengan apa yang dijelaskan, dan saya kira kita semua yang dari penggiat tobacco control ini setuju semua bahwa cukai ini harus naik sehingga sedapat mungkin tidak bisa dijangkau oleh mereka yang miskin dan anak-anak, terutama para pemula perokok. Tetapi kita juga tahu ya, bahwa kondisi di Indonesia tadi disebut Pak Tulus ya, paling jelek untuk penanggulangan atau TC-nya, di tobacco control atau penanggulangan masalah rokok ini. Nah ini tadi menarik, Pak Tulus kan mengetuk hatinya Pak Jokowi, sesuai dengan arahan dari RPJMN yang beliau tanda tangani dengan Perpres, bagaimana untuk mencapai, karena memang sebenarnya di RPJMN itu sudah bagus sekali ya, kenaikan cukai secara bertahap, kemudian meningkatkan PHW, juga untuk mengurangi ini tadi, prevalensi merokok dan sebagainya. Tetapi sekarang ini ya, kalau kita dengar apapun, sampai Ibu Sri Mulyani juga katanya stres karena untuk memikirkan kesehatan apa ekonomi dan COVID ini. Lalu Pak Jokowi juga untuk COVID ini diberikan ke kementerian-kementerian lain yang banyak dan Kementerian Kesehatan sedikit. Ini kira-kira kita gimana ya Pak Tulus ya? Kira-kira seperti himbauan kita yang kita ajukan ini, bagaimana nasibnya tahun ini? Apakah mesti menunggu COVID itu selesai dan sebagainya? Atau sebenarnya kalau Pak Jokowi memiliki perhatian, karena kan dalam kondisi sekarang pajak susah, jadi perlu pemasukan revenue ke pemerintah itu lebih banyak. Bisakah beliau berpikir untuk meningkatkan cukai ini, setidaknya juga untuk pemasukan uang negara? Saya terus terang udah mengirim surat ke Ibu Sri Mulyani, udah bicara dengan abang beliau supaya diingatkan, kemudian nanya-nanya ke DPR kapan dibahas di Banggar soal kenaikan cukai ini, tapi responnya memang juga sangat-sangat tidak optimal seperti yang kita harapkan. Kira-kira gimana nih Pak Tulus, mengetuk hati Pak Jokowi, kira-kira gimana, terketuk nggak kira-kira ini? Silakan. Terima kasih Bu Sumaryati atas pantauannya ya, pantauan kondisi aktual serta beberapa hal. Silakan Pak Tulus mungkin langsung. Ya, harapannya kan kalau kita melihat Pak Jokowi kan selalu mengatakan sebagai presiden adalah presiden yang mematuhi aturan, mematuhi regulasi, apalagi ini dibuat oleh eksekutif. Nah, seharusnya kalau RPJMN yang notabene dibuat eksekutif kemudian tidak dipatuhi, lalu buat apa? Makanya kita mengetuk dengan bahasa yang sangat halus sesuai dengan gaya bahasa Pak Jokowi yang orang Solo, ya kita menggunakan gaya Solo juga gitu, sehingga kita mengetuk yang sudah sudah kita ketuk lah ya, bukan kita desak, kita dorong, tapi kita ketuk kulon nuwun ya, kulon nuwun ini yang kemudian kita harapkan bahwa mengapa kita ketuk, karena di satu sisi regulasinya sudah tadi yang RPJMN sudah bagus lumayan, di sisi lain kondisi masalah konsumsi tembakau sudah sangat darurat. Jadi kita mengalami darurat dalam konsumsi tembakau di Indonesia saat ini. Mengapa darurat? Karena tadi prevalensi merokoknya sangat tinggi, terus naik, dan itu merupakan tercepat di dunia. Kemudian kita juga darurat karena masih ada iklan rokok, dan darurat karena cukainya juga sangat rendah, dan sistem yang rumit itu, dan kemudian aspek-aspek yang lain yang menjadi kedaruratan dalam
konsumsi tembakau itu. Jadi di satu sisi kondisinya adalah emergensi, sudah darurat, tapi regulasinya masih sangat lemah ya, sehingga menjadikan sebuah upaya yang apa lalu yang diharapkan dari pemerintah dengan upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia kalau kemudian kondisi hulunya tidak diperbaiki. Ini kan faktor hulunya ya. Bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia kalau faktor hulu tidak diperbaiki, dan salah satunya adalah pola konsumsi rokok dan upaya pengendalian tembakau itu. Nah, sehingga kita minta untuk sebenarnya di masa COVID ini justru merupakan golden moment bagi pemerintah untuk serius mengenai kondisi pengendalian tembakau ya. Saya kira baik di data dunia mulai dari Cina dan segala macam, Italia, dan juga data di rumah sakit kita, orang-orang yang menjadi korban dari COVID ini kan mayoritas adalah yang mengalami gangguan paru ya, dan gangguan paru itu jelas bahwa pola konsumsi rokok berkontribusi paling signifikan terhadap gangguan paru atau pernafasan ya. Dan itu yang saya kira justru di era COVID ini terketuk bagi Presiden Jokowi untuk bahwa ini ada persoalan mengapa kita banyak orang meninggal, tingkat persentasenya tinggi dan segala macam, karena kita sebenarnya dalam kungkungan pola konsumsi rokok yang sangat tinggi itu. Dan juga di momen ini mestinya karena pemerintah kehilangan pendapatan yang sangat banyak, ya. Pendapatan pemerintah turun drastis, swasta juga turun drastis. Di DKI saja turun sampai 53% PAD-nya. Nah, ini justru dengan menaikkan cukai, itu kan artinya menggali pendapatan yang sangat signifikan, ya, sangat signifikan untuk menambal kekurangan-kekurangan biaya yang dialami oleh pemerintah. Dan sekali lagi dengan pengaturan sistem penyederhanaan cukai itu, maka industri rokok yang besar akan lebih fair ya dengan membayar cukai yang ada, karena selama ini ada dugaan kuat dengan rumitnya sistem yang ada di cukai menjadikan industri rokok besar ngemplang atau mengurangi pembayaran cukainya, dan kemudian pendapatan cukainya menjadi sangat kecil yang diterima oleh pemerintah. Nah, ini yang saya kira kita dorong penyederhanaan itu dalam rangka mendorong pendapatan pemerintah lebih banyak dari cukai, sehingga justru bisa menambal minimnya pendapatan dari pajak ataupun dari yang lain yang dialami pemerintah karena faktor pandemi ini. Sedangkan upaya untuk memperluas atau ekstensifikasi cukai di era pandemi ini yang justru menjadi tidak tepat atau kurang tepat, karena tantangannya juga sangat berat, karena misalnya wacana untuk menaikkan memberikan cukai pada plastik ya, atau minuman manis dan segala macam, ini sebenarnya wacana lama. Tapi di tengah produktivitas yang rendah ini tentu semakin rendah bagi mereka karena mereka tidak bisa produksi gitu. Sehingga sementara konsumsi rokok ini, bagaimana dulu kita ingat krisis ekonomi tahun 97-90, ketika industri lain itu mengalami pingsan, mengalami semaput, justru industri rokok itu malah untung, sama seperti sekarang. Kenapa? Karena banyak orang yang stres sehingga kemudian lari ke rokok dan dianggap sebagai upaya untuk menekan, ya mungkin menekan dalam arti simptom ya, tapi kemudian justru itu pola konsumsi yang salah, sehingga ketika industri lain sekarang kolaps, industri rokok malah mengalami keberuntungan kenaikan pendapatan sama seperti krisis ekonomi tahun 97 kemarin, karena kemudian pola konsumsi masyarakat naik sebagai upaya untuk menekan stres yang dialaminya, sebuah upaya yang keliru sebenarnya. Saya kira demikian Ibu Sumaryati. Matur nuwun. Terima kasih. Bahkan kondisi sekarang sebenarnya lebih jelek daripada kondisi waktu 97 yang lalu. Iya, jadi, betul. Mungkin yang kita bisa laksanakan memang seperti ini, mendorong, berdoa ya, semoga kemudian disadari. Kalau dari kita pasti semuanya sudah sadar seperti ini, tetapi yang menentukan kan bukan kita. Mudah-mudahanlah benar dan juga hatinya tergerak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumaryati, terima kasih Pak Tulus. Baik teman-teman media, ini mungkin nanti bisa menyuarakan melalui media bagaimana ini adalah golden moment gitu ya,
saat COVID ini, krisis ini, kemudian masyarakat juga harus diadvokasi, dilindungi dengan bagaimana menaikkan cukai rokok. Tadi sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Tulus Abadi. Baik, selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Ini dari Guritno Prastyo, apa saja upaya lain selain cukai yang bisa dilakukan untuk mengendalikan tembakau? Karena cukai hanyalah salah satu instrumen pengendalian tembakau. Saya persilahkan mungkin ke Pak Muher terlebih dahulu, tadi Pak, untuk menjawab. Iya. Ya, tembakau cukai ini memang salah satu instrumen ya, banyak instrumen-instrumen lain. Memang kenapa kita bicara cukai hari ini karena memang temanya tentang cukai. Banyak instrumen dan ini sangat terkait dengan persoalan struktural dari pemerintah terutama ya. Misalnya soal kebijakan. Misalnya kalau pemerintah memang serius ya soal keterjangkauan dan terlalu mudah bagi anak-anak terutama dan orang miskin karena mungkin kan dijual secara retail, secara eceran 1-2 batang bisa kita jangkau ya anak. Kalau hanya Rp1.000 anak-anak sekarang mungkin ya terutama di kota-kota 5.000, 10.000 itu kecil bagi orang tua memberikan biaya tiap hari bagi anak-anaknya. Kalau angka misalnya dijual eceran, saya nggak tahu persis, saya bukan perokok ya, saya jadi 1 batang itu berapa ya, mungkin 1.000 ya atau berapa ya, jadi mudah lah, gitu lah, mudah. Ini karena pemerintah ya melepas kemudahan membeli keterjangkauan, ya itulah salah satu membuat memantik kenapa tingkat prevalensi sangat tinggi karena kemudahan mengakses rokok itu secara retail, secara eceran. Ini saya pernah baca di sebuah survei Global Youth Tobacco Survey, disebutkan 3 dari 5 anak sekolah membeli rokok di warung atau toko tanpa ditolak karena alasan usia. Jadi tidak pernah ada warung kelontong atau mungkin juga disebutlah, nggak apa-apa nyebut Indomaret, Alfamart, tidak pernah ditolak. Ini Anda usia berapa? Berani-berani beli, nggak pernah nolak. Jadi 3 dari 5 anak sekolah membeli rokok di warung atau toko tanpa ditolak karena alasan usia. Nah, kemudian saya juga baca, ini nomor 1 ya, jadi perlu ada political will dari pemerintah untuk mengendalikan pemasaran atau ke remaja, ya, remaja, dan ini penting terutama di pemerintah daerah. Kemudian ada juga riset dari Tobacco Control Support Center tahun 2018 disebutkan 45,7% remaja usia di bawah 18 tahun atau usia terutama 10 sampai 18 tahun itu membeli rokok, mengkonsumsi rokok atau terpapar itu karena iklan rokok melalui internet. Jadi media sosial ini yang paling rawan, media sosial di internet. Jadi 45,7% remaja usia 18 tahun itu terpapar iklan rokok melalui internet, media sosial. Dan media sosial ini gampang sekali masuknya. Masuknya. Jadi mungkin sebenarnya pemerintah pernah lewat Kemeninfo soal iklan ini sudah Bu Rosita dulu waktu di media ini surat Pak. Bersurat, Kemenkes bersurat dari Kementerian Kesehatan menyurati Kementerian Kominfo untuk diumumkan soal iklan ini, tapi hilang dibatalkan atau bukan dibatalkan ya, tiba-tiba hilang pembatasan ini. Ada apa? Kominfo juga diam, padahal sudah ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan soal banyaknya anak remaja di bawah 18 tahun itu mengkonsumsi rokok itu karena paparan dari media sosial terutama dari internet. Kemudian itu mungkin yang kedua ya, selain instrumen cukai.
saya kira juga roadmap-nya pemerintah, KTR, kawasan tanpa, ini kawasan KTR ya, pengendalian rokok ini saya kira roadmap-nya sampai 514 kota kabupaten tahun 2004. Yang mudah-mudahan ini KTR bisa jadi instrumen. Kemudian juga di RPJMN itu juga disebutkan untuk apa yang bergambar. Jadi iklan itu sudah sangat jelas tadi saya sebutkan bahwa pelarangan yang bergambar rokok ya di ruang publik. Saya kira cukup banyak ya instrumen-instrumen lain di luar cukai dan semuanya itu terkait dengan political will dari pemerintah. Itu secara secara struktural. Saya kira demikian, Bu Rosita. Baik, terima kasih Pak Muher. Ini mungkin terkait dengan tadi paparan Pak Tulus juga terkait dengan regulasi revisi PP 109 2012 itu yang terangkum di situ beberapa instrumen. Saya persilahkan Pak Tulus. Ya, Bu Rosita. Jadi kalau pertanyaannya instrumen apa selain cukai ya, kalau internasional best practices dan yang diatur di FCTC ataupun yang di negara lain ya sebenarnya yang paten itu kan pertama cukai ya, itu dari sisi harga atau dari sisi ekonomi. Kemudian yang tadi juga sudah disinggung secara umum oleh Pak Rektor adalah kawasan tanpa rokok. Jadi kenapa rokok? Kenapa KTR? Karena rokok ini bukan hanya merugikan si perokoknya, tapi juga orang lain yang tidak merokok itu terkena. Bahkan bukan second hand smoker saja, tapi pada level third hand smoker. Rokok ketiga pun sekarang berbahaya. Makanya itu menjadi urgent untuk menerapkan KTR di tempat-tempat umum, bahkan di rumah tangga. Ini makanya kita dorong bahwa di era COVID ini, sekarang ini PSBB, work from home, itu orang tua, ayah merokok itu akhirnya merokok di rumah. Ini akhirnya yang terpapar adalah istri, anak, dan segala macam. Ini yang sangat berbahaya. Makanya kita mendengungkan adanya smoke free home. Jadi rumah yang bebas asap rokok. Ini sangat penting karena di era pandemi seperti sekarang, orang-orang perokok itu merokok di rumah karena di kantor enggak merokok dan segala macam, merokok di rumah. Ini berbahaya. Kemudian yang kedua adalah instrumennya adalah larangan iklan. Ini kan racun ya, barang aktif. Kok diiklankan ya? Tidak ada, makanya tadi di Amerika, di Eropa tahun 60-an sudah dilarang. Karena tanpa diiklan pun pasti laku. Nah ini sudah laku masih diiklankan pula. Ya, jadi bagaimana mungkin logikanya sebuah zat adiktif itu diiklankan. Ini sebuah kontraproduktif sehingga perlu instrumen untuk melarang ini karena tanpa diiklankan pun itu pasti akan laku ya karena sudah kecanduan. Sama seperti narkoba. Narkoba nggak ada iklannya itu. Ya, narkoba nggak ada iklan, tapi semakin hari semakin bertambah itu konsumennya ya, konsumen narkoba, konsumen ilegal ya. Dan kemudian iklan tadi mulai iklan di bungkusnya, di berbagai media dan segala macam. Dan yang kita dorong saat ini adalah PHW ya, Pictorial Health Warning atau peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok. Nah, regulasi kita saat ini 40% di bungkus belakang dan 40% di depan. Ini yang kita dorong adalah pembesaran atau perluasan itu. Karena standar internasional sudah rata-rata sudah 80 sampai 90% atau yang disebut dengan plain packaging ya. Ini yang saya kira terjadi. Nah, ini instrumen-instrumen itu yang penting di dalam instrumen pengendalian tembakau. Ini ada adzan di rumah saya. Kemudian yang kedua, mengapa cukai itu menjadi penting? Ini pertanyaan dari Mbak Muji dan Pak Supari atau Mbak Supari ini, ya karena cukai itu kan dimensinya harga, ya, dan itu penting bagi tadi dengan kenaikan harga lewat cukai, maka selama ini perokok dari rumah tangga miskin akan berpikir dua kali kalau kemudian harganya menjadi mahal, ya, dan juga anak-anak. Sehingga praktis kita dorong sebenarnya dengan instrumen cukai itu yang kita dorong adalah yang merokok itu orang-orang yang punya uang saja, ya, yang tidak mengganggu secara ekonomi dan kalau sakit dia bisa mengobati. Nah ini orang-orang miskin duitnya nggak ada untuk beli beras susah, kemudian kok beli rokok. Kalau sakit minta disubsidi lewat BPJS, kan gendeng ya. Ini uang BPJS itu akhirnya habis untuk
penyakit-penyakit akibat rokok itu. Makanya data di BPJS kan juga sangat jelas bahwa penyakit-penyakit katastrofik itu sangat dominan, itu penyakit gaya hidup, dan salah satunya adalah karena faktor merokok ini. Dan ini juga menjadi faktor terpenting untuk pengendalian itu karena berdimensi pada soal daya beli, sehingga masyarakat akan berpikir dua kali, khususnya masyarakat rumah tangga miskin yang tidak patut melakukan itu karena menyangkut kantong mereka dan juga anak-anak. Saya kira demikian Ibu Rosita. Baik, terima kasih Pak Tulus. Tadi sudah menjawab juga pertanyaan dari Mbak Muji, atau Pak Muji ya, ini Muji Rizkiani dan Sapari SE. Baik, ini udah kita udah di reminder ini dengan adzan tadi dari Pak Tulus tadi. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari media sudah cukup terjawab dari paparan narasumber, dan nanti press release yang sudah kita susun akan kita berikan, dan bisa juga di-download di link yang sudah disampaikan oleh teman-teman panitia di chat itu yang terkait dengan press release. Kemudian sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari media. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya tadi teman-teman media. Kami berharap untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi concern kami di sini, pengendalian tembakau di Indonesia. Poin-poin di sini tadi saya akan bacakan poinnya, nanti kita akan bersurat kepada Pak Presiden Jokowi juga, bahwa rekomendasi kepada pemerintah dan Presiden Jokowi yang pertama adalah tahun ini berharap bahwa memaksimalkan tarif cukai hasil tembakau sekitar 30% gitu untuk mendorong kenaikan harga rokok eceran di pasaran naik dan tidak terjangkau oleh anak-anak serta masyarakat miskin, serta sekaligus mendongkrak penerimaan negara yang lebih tinggi akibat defisit negara tahun ini. Kemudian menjaga dan melaksanakan roadmap pengendalian tembakau di Indonesia yang sejalan dengan nafas dan visi misi Presiden Jokowi mewujudkan SDM unggul. Kemudian menetapkan simplifikasi layer cukai, ini nanti kita mungkin akan membuat konferensi pers yang lebih detail lagi tentang simplifikasi layer cukai, supaya lebih efektif itu untuk mendukung penerimaan cukai hasil tembakau. Seperti itu, nanti teman-teman di media bisa kemudian mendownloadnya melalui link yang sudah kita sampaikan melalui chat. Demikian konferensi pers hari ini yang kita sampaikan bersama-sama di sini bersama dengan dukungan teman-teman Tobacco Control di Indonesia, Bu Sumaryati, terima kasih, dan teman-teman yang lain. Pak Tulus Abadi, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Pak Muher Pakana atas kehadirannya. Terima kasih kepada teman-teman media, Pak Imam Prihadio, dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas dukungannya. Semoga upaya kita, ikhtiar kita untuk kemudian terus berjihad untuk tercapainya tobacco control yang lebih mensejahterakan Indonesia menuju SDM unggul itu tercapai. Jadi kesejahteraan Indonesia naik, kesejahteraan masyarakat Indonesia naik, SDM unggul tercapai, dan kita setara dengan negara-negara lain. Saya sebagai moderator di sini, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri konferensi pers hari ini sebagai moderator. Nasrul minallah wa fakum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dan wartawan yang sudah hadir. Terima kasih Pak Muher. Terima kasih Pak Tulus Abadi. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih Bu Sumarjati. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Sapari. Terima kasih Pak Bu Deni. Pak Deni. Pak Deni. Pak Prima. Bu Irma. Pak Asrul, Mbak Asrul Fitri. Terima kasih semuanya. Mungkin kita foto bersama. Terima kasih semuanya. Ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita harapkan semuanya tercapai. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tulus, Pak Imam. Terima kasih. Terima kasih Bu, Pak Rektor. Terima kasih semua teman-teman, Mas Denny. Terima kasih. Terima kasih Pak Tulus. Sumaryati. Pak Tri. Ya, sampai ketemu. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Denny. Jadi foto? Ya, silakan difoto teman-teman. Mohon dibuka tabirnya, videonya. Pak Tulus ini di rumah? Di rumah Pak. Oh, background-nya bukan di rumah. Nah, itu dia. Kayaknya di mana gitu ya.
Ini background kosmopolit Jakarta, Prof. Ah, Jadi Jakarta itu kalau malam hari dan kemudian di daerah Sudirman Tamrin itu sudah tidak kalah dengan New York nih, Pak. iya betul. Iya, betul. Jakarta Ya, daerah malah nih. lebih megah dari New York. Lebih rapi. Ya, Ya, di atasnya betul. rapi. Terima kasih semuanya sudah Oke, difoto. semuanya makasih. Makasih Mas Prima, Ya. makasih. Assalamualaikum. Mbak Tri, makasih Mbak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini ada Mas Dewanto, terima kasih. Mas Irsad, Pak Guritno ya. Bu Eni, terima kasih Bu Eni dari Unima. Bu Murni, terima kasih dari Unima. Minimal Malang ya? Magelang Pak, Universitas Oh, Magelang ya? ya, Magelang. Kalau Oh, iya, Malang, UMM. Oh iya. Oke, saya live ya. Ya, makasih Pak Tulus. Ya, selamat sore semuanya.